Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon maaf minta waktu cepat karena seluruh camat dikumpulkan di Provinsi DKI Jakarta jam 9. Mohon maaf Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya atas nama pribadi dan keluarga, juga seluruh jajaran staf Kecamatan Kebonjeruk, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Yang saya hormati teman-teman lurah, Bu Lurah, para kasih, kasatpel kecamatan, kasih dan kasubag, para sektor, kasih kelurahan, kasubag, dan Pak Mantel, juga Satpol PP yang saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa hadir dalam rangka apel rutin Senin pagi, yang mana kita semua sudah diberikan waktu lama, libur panjang 10 hari, kita istirahat. Mungkin yang baru tiba dari kampung masih terasa capek, mohon maaf. Dari puskesmas yang saya hormati, ini adalah bentuk tanggung jawab kita, kewajiban kita terhadap negara, tugas kita, bahwa kita harus kembali lagi melaksanakan tugas. Kemarin-kemarin kita masih disibukkan dengan urusan silaturahim, urusan dengan keluarga, urusan dengan ibadah. Karena memang dari 12 bulan, 1 bulan itu untuk kita umat Islam diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Makanya saya teringat apa kata Profesor Buya Hamka, kalau melihat umat Islam, lihat pada bulan puasa, gitu kan? Kalau mau melihat orang yang beriman, lihat pada sholat subuh di masjid setelah puasa. Tuh, kalau mau lihat orang yang beriman setelah sholat subuh, setelah puasa di masjid, di musola sholat subuh, itu kelihatan orang-orang yang beriman. Tapi kalau melihat orang Islam, lihatlah pada bulan puasa, gitu. Ini artinya antara kuantitas dan kualitas, gitu kan. Tapi alhamdulillah, saya yakin kita semua pasti melaksanakan ibadah puasa dan tarawih. Dan terima kasih kepada teman-teman lurah, jajaran Satpol PP yang telah membuat kondisi wilayah kondusif selama puasa. Karena saya terus monitor selama puasa di wilayah, walaupun mungkin saya tidak ketemu dengan teman-teman lurah. Saya cuma karena ada tingkat sedikit yang lebih tinggi, saya fokus waktu itu di satu kelurahan Sukabumi Selatan. Malam kita keliling sampai jam 2 kalau tidak salah sama Pak Sektor, Pak Lurah, Bu Lurahnya, didampingi oleh Satpol PP. Karena saya juga tidak pulang kampung, kondisi setelah silaturahim selesai, saya tetap monitor wilayah. Terima kasih kepada tim kebersihan, karena kemarin pagi saya kumpul dengan komunitas alumni SMP 75, karena terbesar di alumni 75 itu tinggal di Kecamatan Kebonjeruk.
Jadi saya naik sepeda, saya keliling Kecamatan Kebonjeruk. Saya suruh lihat masing-masing kelurahan lingkungannya. Ketemu PTSP, saya kasih salam dengan PPSU. Yang sudah mau nyapu jalanan. Saya ucapkan terima kasih kepada PPSU. Jadi teman-teman alumni 75 yang memang tinggal di Tangerang hadir di sini semua kemarin minggu pagi. Saya sudah melihat kondisi wilayah Kecamatan Kebonjeruk sampai kantor Kecamatan Kebonjeruk. Alhamdulillah, yang piket mungkin lupa, bahkan banyak juga yang mati. Saya benar pesan, jangan sampai pohon ada yang meranggas mati gitu. Karena memang kalau kita melihat cermin wilayah, yaitu cermin kebersihannya, cermin kebersihan lingkungan kantornya. Ya, sekali lagi saya ingetin kepada teman-teman lurah, jangan sampai kantor itu terutama kepada Pak Subak umumnya, PU, para sekel, yang sampai tidak ada bau sedikit pun kabel itu di WC-nya, di kamar mandinya gitu. Karena kalau di lingkungan kantornya kamar mandinya sudah tidak terawat, ya bagaimana mau merawat wilayah ini. Makanya saya setiap ke kelurahan itu pasti pertama yang saya masukin kamar mandi. Ya, toiletnya itu masih bisa sebenarnya dibersihin. Yang kelihatan kuning-kuning, dekil gitu, masih bisa dirapiin. Nah ini teman-teman semua. Terus saya berharap teman-teman lurah bisa membaca kondisi wilayah, hati-hati di wilayah, karena tidak menutup kemungkinan ya kita juga akan menjadi sasaran untuk yang salah mengartikan jihad itu. Karena jihad itu banyak. Kita ikut kerja bakti membersihkan saluran air juga jihad. Jihad itu bukan bunuh-membunuh. Belum tentu, bukan hanya kemungkinan, bisa juga kita sholat mampu di musola atau di masjid, bisa juga. Nah ini perlu diantisipasi, terutama teman-teman Satpol PP juga. Jadi bertugas itu jangan terlalu polos gitu. Lihat situasi, kondisi, ya. Jangan sampai nanti kita jadi sasaran. Makanya nanti saya akan buat surat kepada teman-teman lurah untuk mengadakan pendataan wilayah lagi setelah Hari Raya Idul Fitri ini. Nanti kita lihat Dukcapil, Kasatpol, nanti kita minta ada operasi biduk. Kita nanti sasaran di mana, kita lihat, gabung sama-sama. Nah ini teman-teman semua, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih selama hari raya, selama puasa sampai hari raya tidak ada kejadian yang menonjol di Kecamatan Kebonjeruk. Karena yang paling kita takutkan itu masalah kebakaran. Ini kadang-kadang orang pulang kampung lupa, kadang-kadang ada banyak listrik yang lupa dicabut gitu. Kadang-kadang dispenser ya kan tidak ada isinya terus dicolokin, ini bisa menimbulkan kebakaran. Nah ini teman-teman semua, sekali lagi kita jam kerja sudah mulai kembali normal, tapi saya ingetin sekali lagi, kalau kita pulang sesuai dengan jam kerja, kita di wali kota itu. Saya merasakan di wali kota 1 tahun di Kabak Umum, sudah begitu jam 4 sudah antri di lift pulang semua gitu kan. Kalau di kelurahan kecamatan tidak bisa begitu gitu. Kita pasti di luar
melebihi jam kerja, bahkan jam 2 itu teman-teman lurah itu jam 2 gitu kan gitu. Makanya kemarin Sabtu saya open house tuh, saya undang FKDM ke rumah semua, saya kirim di grup FKDM, semua pada ke rumah gitu. Karena memang saya banyak kadang-kadang sampai jam 2 malam itu di grup WA FKDM banyak informasi tentang keamanan kejadian di wilayah. Nah ini teman-teman semua ya, tapi apapun yang namanya laporan masyarakat bentuk apapun ya saya pasti disaring dulu. Kadang-kadang ada yang menyangkut kepentingan pribadi gitu kan, ada juga mungkin ada hal-hal yang lain. Nah ini yang perlu kita sikapi teman-teman semua. Begitu juga tentang pelayanan. Sekali lagi ya, Pak Tatang di jajaran PTSP diingetin lagi teman-teman, lombanya di jalan ya Pak Tatang untuk PTSP sudah ya. Ini komandannya Pak Tatang nih PTSP. Jadi 7 PTSP kelurahan ini saya lombain, RT RW saya lombain ya, RPTRA saya lombain juga. Nanti insya Allah saya udah lapor ke Pak Wali Kota, insya Allah tanggal 22 Juli kita akan bikin acara puncak acara HUT Kota Jakarta dan HUT RI. Nanti saya mau taruh di Kecamatan Kebonjeruk aja, nggak usah di lapangan bola Kebonjeruk. Nanti saya akan memberikan hadiah kepada pemenang lomba RT RW ya, mungkin nanti ada sedikit uang pembinaan kepada mereka, dan juga yang kemarin lomba senam Momere ya. Sekali lagi kepada teman-teman di wilayah, terutama teman-teman Kasih Safras, terus berikan motivasi kepada PPSU-nya, kepada RT RW-nya gitu kan. Ingetin lagi bahwa memang sekarang ini secara psikologis RT RW itu 70-60%, 60-70% itu terlalu berharap dengan PPSU. Itu semua apa-apa PPSU gitu kan. RT RW ini memang luar biasa. Mau lebaran aja banyak yang SMS, yang WA ke saya, Pak kapan Pak gaji RT RW naik gitu kan. Iya, saya bilang naiknya nanti tergantung lurah. Saya bilang kalau lurah lihat wilayahnya masih kotor, ada RT yang nggak bisa naik gajinya, saya bilang. Iya, saya gituin, tergantung lurah nanti yang nilai. Nggak semuanya RT bisa naik gajinya, saya bilang. Dan itu uang nggak juga asal terima uang langsung dihabisin. Harus ada SPG-nya yang jelas. Ini uang dibuat apa gitu. Nah kasih terus ya di inilah, di pressure lah itu. Jangan ya mohon maaf nih. Masih ada gitu, mau pemilihan RW, lobby sana, lobby sini gitu kan, pakai uang, ya, udah, akhirnya sembarangan. Saya sering di wilayah saya bilang Pak RW jangan bilang Pak RT RW nggak kena tim cyber, Pak RT RW kena juga. Begitu ada orang ngebangun, Pak RW datang marah-marah minta duit, dilaporin sama pemilik, ya kena juga, gitu. Itu kena juga tim cyber namanya. Jangan dibilang kita aja yang kena, RT RW juga bisa. Nah ini teman-teman lagi saya ingetin semua, jangan sampai nanti ada kejadian di wilayah kita, gitu kan. Saking kencangnya itu RT, gitu. Kadang-kadang ngomong, kalau lagi ada masalah ngomong sama lurah aja bilang, saya kan yang punya wilayah Pak Lurah. Nah lurah wilayahnya yang mana nih kalau RT RW merasa punya wilayah? Iya kan? Saya yang punya wilayah nih. Nah ini, itu yang masih seperti itu pemikirannya.
Nah ini teman-teman semua, sekali lagi masalah-masalah lingkungan, masalah lalu lintas, kita terus berkoordinasi dengan baik. Kita masalah skokat kita pertahankan, mudah-mudahan terus Kebon Jeruk masih yang terbaik masalah penanganan skokatnya. Nah ini berkat kerjasama kita yang baik teman-teman semua. Jadi yang paling penting teman-teman, waspada dengan lingkungan, waspada dengan kondisi wilayahnya. Nanti kita akan segera mengadakan pendataan, mungkin arahan Pak Gubernur nanti untuk camat dan Pak Wali Kota mungkin tentang kejadian-kejadian teroris ini, ya. Jadi sekarang itu rentan terhadap kita aparat negara. Tidak mungkin kita juga kena sasaran, bukan hanya polisi yang gitu. Hati-hati teman-teman semua, kita tidak tahu orang lingkungan kita seperti apa. Dan saya rasa cukup, nanti kita bersalam-salaman. Saya berapa kali dapat telepon dari notaris tuh, ya kan? Padahal notaris kalau bikin surat ini satu paket gitu. Pak Camat terima kasih, sekarang di kecamatan cepet tuh waktunya. Bikin waris cepet gitu kan. Iya ente enak saya bilang. Begitu orang datang ke notaris satu paket saya. Tapi yang masalah yang penting kita ikhlas, rezeki datangnya dari mana aja, ya. Saya rasa cukup, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.